Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya, Lalitia Maheswari Aditya dari Perbanas Institute dengan nomor induk 2012000028 ingin menyampaikan hasil kerja yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah dasar-dasar pemasaran yang dibimbing oleh Bapak Umbas Kristianto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai menciptakan keunggulan kompetitif. Yang pertama, kita akan membahas analisis pesaing. Di dalam analisis pesaing ini tentu terdapat beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing. Perusahaan dapat mengidentifikasi pesaing mereka dari sudut pandang industri. Mereka mungkin melihat diri mereka berada di industri minyak, industri farmasi, ataupun industri minuman. Sebuah perusahaan harus memahami pola persaingan dalam industrinya jika ingin menjadi pemain yang efektif dalam industri tersebut. Perusahaan juga dapat mengidentifikasi pesaing dari sudut pandang pasar. Di sini, mereka mendefinisikan pesaing sebagai perusahaan yang mencoba memuaskan kebutuhan pelanggan yang sama atau membangun hubungan dengan kelompok pelanggan yang sama. Poin selanjutnya yaitu menilai pesaing. Di dalam menilai pesaing ini juga ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan pesaing. Setiap pesaing memiliki campuran tujuan. Perusahaan ingin mengetahui kepentingan relatif yang ditempatkan pesaing pada profitabilitas saat ini. Pertumbuhan pangsa pasar, arus kas, kepemimpinan teknologi, kepemimpinan layanan, dan tujuan lainnya. Mengetahui campuran tujuan pesaing mengungkapkan apakah pesaing puas dengan situasinya saat ini dan bagaimana reaksinya terhadap tindakan kompetitif yang berbeda. Misalnya, perusahaan yang mengejar kepemimpinan berbiaya rendah akan bereaksi jauh lebih kuat terhadap terobosan manufaktur, pengurangan biaya pesaing daripada peningkatan iklan pesaing yang sama. Selanjutnya, ada mengidentifikasi strategi pesaing. Semakin banyak strategi satu perusahaan yang menyerupai strategi perusahaan lain, semakin banyak dua perusahaan bersaing. Di sebagian besar industri, para pesaing dapat diurutkan ke dalam kelompok-kelompok yang mengejar strategi yang berbeda. Grup strategis adalah grup perusahaan dalam industri yang mengikuti atau strategi serupa di pasar sasaran tertentu. Misalnya, dalam industri otomotif, Ford dan Toyota termasuk dalam kelompok strategis yang sama. Masing-masing memproduksi jajaran lengkap kendaraan arus utama dengan harga rendah hingga menengah yang didukung oleh garansi besar dan jaringan dealer yang luas. BMW, Audi, dan Mercedes termasuk dalam kelompok strategis berbeda yang lebih fokus pada performa mewah. Sebaliknya, Ferrari, Lamborghini, dan McLaren memproduksi jajaran mobil sport berperforma tinggi dengan harga premium yang lebih sempit melalui jaringan distribusi dan dukungan yang sangat eksklusif. Selanjutnya yaitu menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Sebagai langkah awal, perusahaan dapat mengumpulkan data tentang tujuan, strategi, dan kinerja setiap pesaing selama beberapa tahun terakhir. Diakui, beberapa informasi ini akan sulit didapat. Misalnya, pemasar business to business atau B2B merasa sulit untuk memperkirakan pangsa pasar pesaing karena mereka tidak memiliki layanan data sindikasi yang sama yang tersedia untuk perusahaan barang kemasan konsumen. Perusahaan biasanya belajar tentang kekuatan dan kelemahan pesaing mereka melalui data sekunder, pengalaman pribadi, dan dari mulut ke mulut. Mereka juga melakukan riset pemasaran utama dengan pelanggan, pemasok, dan dealer. Mereka dapat memeriksa situs online dan media sosial pesaing. Atau, mereka juga dapat mencoba membandingkan diri mereka sendiri dengan perusahaan lain, membandingkan produk dan proses perusahaan dengan produk dan proses pesaing atau perusahaan terkemuka di industri lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan menemukan cara untuk meningkatkan kualitas dan kinerja. Benchmarking adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
Masih dalam menilai pesaing, yang selanjutnya yaitu memperkirakan reaksi pesaing. Tujuan, strategi, dan kekuatan serta kelemahan pesaing sangat membantu dalam menjelaskan kemungkinan tindakannya. Mereka juga menyarankan kemungkinan reaksi terhadap pergerakan perusahaan, seperti pemotongan harga, kenaikan promosi, atau pengenalan produk baru. Manajer pemasaran membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang mentalitas pesaing jika mereka ingin mengantisipasi bagaimana pesaing itu akan bertindak atau bereaksi. Setiap pesaing memiliki reaksi yang berbeda. Beberapa tidak bereaksi dengan cepat atau kuat terhadap langkah pesaing. Beberapa pesaing hanya bereaksi terhadap jenis gerakan tertentu dan tidak terhadap yang lain. Pesaing lain bereaksi dengan cepat dan kuat terhadap tindakan apapun. Dengan demikian, P&G tidak membiarkan produk baru pesaing masuk dengan mudah ke pasar. Banyak perusahaan menghindari persaingan langsung dengan P&G dan mencari mangsa yang lebih mudah, mengetahui bahwa P&G akan bereaksi keras jika ditantang. Mengetahui bagaimana reaksi pesaing utama memberi perusahaan petunjuk tentang cara terbaik untuk menyerang pesaing dan cara terbaik untuk mempertahankan posisinya saat ini. Selanjutnya yaitu memilih pesaing untuk diserang dan dihindari. Poin pertama yang harus kita ketahui yaitu pesaing kuat. Apakah pesaing kita itu merupakan pesaing yang kuat atau yang lemah? Alat yang berguna untuk menilai kekuatan dan kelemahan pesaing adalah analisis nilai pelanggan. Tujuan dari analisis nilai pelanggan adalah untuk menentukan manfaat yang menargetkan nilai pelanggan dan bagaimana pelanggan menilai relatif dari berbagai penawaran pesaing. Perusahaan ingin menemukan tempat di pasar di mana ia memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang tidak dapat dilakukan pesaing. Jika penawaran perusahaan memberikan nilai yang lebih besar daripada penawaran pesaing pada atribut penting, perusahaan dapat membebankan harga yang lebih tinggi dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Atau, perusahaan dapat membebankan harga yang sama dan memperoleh lebih banyak pangsa pasar. Tetapi, jika perusahaan dipandang berkinerja pada tingkat yang lebih rendah daripada pesaing utamanya pada beberapa atribut penting, ia harus berinvestasi dalam memperkuat atribut tersebut atau menemukan atribut penting lainnya di mana ia dapat membangun keunggulan. Selanjutnya itu apakah pesaing baik atau pesaing yang buruk? Sebuah perusahaan sangat membutuhkan dan mendapatkan keuntungan dari pesaing. Adanya pesaing menghasilkan beberapa manfaat strategis. Pesaing dapat berbagi biaya pengembangan pasar dan produk dan membantu melegitimasi teknologi baru. Mereka mungkin melayani segmen yang kurang menarik atau mengarah pada lebih banyak diferensiasi produk. Akhirnya, pesaing dapat membantu meningkatkan permintaan total. Misalnya, Anda mungkin berpikir bahwa pengenalan tablet iPad Apple akan menimbulkan masalah bagi e-reader Kindle Amazon yang lebih kecil, yang telah ada di pasar selama 3 tahun sebelum debutnya iPad. Namun, ternyata iPad yang bersaing menciptakan lonjakan permintaan tablet yang mengejutkan dan menguntungkan kedua perusahaan. Penjualan e-reader Kindle meningkat tajam dengan pengenalan iPad, dan permintaan tablet baru mendorong Amazon untuk memperkenalkan jajaran lengkap tablet Kindle. Selanjutnya yaitu menemukan ruang pasar yang tidak tertandingi. Perusahaan telah lama terlibat dalam persaingan head-to-head untuk mencari pertumbuhan yang menguntungkan. Mereka telah berjuang untuk keunggulan kompetitif, memperebutkan pangsa pasar, dan berjuang untuk diferensiasi. Dalam buku mereka Blue Ocean Strategy, dua profesor strategi berpendapat bahwa meskipun sebagian besar perusahaan bersaing dalam samudera merah seperti itu, strategi tersebut tidak mungkin menciptakan pertumbuhan yang menguntungkan di masa depan. Perusahaan-perusahaan terkemuka masa depan akan berhasil bukan dengan memerangi pesaing, tetapi dengan menciptakan samudera biru
dari ruang pasar yang tidak terbantahkan. Langkah strategis semacam itu yang disebut inovasi nilai menciptakan lompatan nilai yang kuat baik bagi perusahaan maupun pembelinya, menciptakan permintaan baru dan membuat pesaing menjadi usang. Dengan menciptakan dan menangkap samudera biru, sebagian besar perusahaan dapat menyingkirkan para pesaing. Nah, ini merupakan poin terakhir dari analisis pesaing, yaitu merancang sistem intelijen kompetitif. Kami telah menjelaskan jenis informasi utama yang dibutuhkan perusahaan tentang pesaing mereka. Informasi ini harus dikumpulkan, ditafsirkan, didistribusikan, dan digunakan. Mengumpulkan intelijen kompetitif dapat menghabiskan banyak uang dan waktu, sehingga perusahaan harus merancang sistem intelijen kompetitif yang hemat biaya. Sistem intelijen kompetitif pertama-tama mengidentifikasi jenis informasi kompetitif yang penting yang dibutuhkan dan sumber terbaik dari informasi ini. Kemudian, sistem terus mengumpulkan informasi dari lapangan, tenaga penjualan, saluran pemasok, firma riset pasar, situs internet dan media sosial, pemantauan online, dan asosiasi perdagangan, serta data yang dipublikasikan atau publikasi pemerintah, pidato, dan database online. Selanjutnya, sistem memeriksa informasi untuk validitas dan reliabilitas, menafsirkannya, dan mengaturnya dengan cara yang tepat. Akhirnya, ia mengirimkan informasi yang relevan kepada pengambil keputusan dan menanggapi pertanyaan dari manajer tentang pesaing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi kompetitif. Yang pertama ada pendekatan strategi pemasaran. Tidak ada satu strategi yang terbaik untuk semua perusahaan. Setiap perusahaan harus menentukan apa yang paling masuk akal mengingat posisinya dalam industri dan tujuan, peluang, dan sumber dayanya. Bahkan di dalam perusahaan, strategi yang berbeda mungkin diperlukan untuk bisnis dan atau produk yang berbeda. Perusahaan juga berbeda dalam cara mereka mendekati proses perencanaan strategi. Banyak perusahaan besar mengembangkan strategi pemasaran kompetitif formal dan menerapkannya secara religius. Namun, perusahaan lain mengembangkan strategi dengan cara yang kurang formal dan teratur, seperti Harley-Davidson, Red Bull, dan Shinola, berhasil dengan melanggar banyak aturan strategi pemasaran. Perusahaan semacam itu tidak mengoperasikan departemen pemasaran yang besar, melakukan riset pemasaran yang mahal, menguraikan strategi persaingan yang rumit, dan menghabiskan banyak uang untuk iklan. Sebaliknya, mereka membuat sketsa strategi dengan cepat, memperluas sumber daya mereka yang terbatas, tinggal dekat dengan pelanggan mereka, dan menciptakan solusi yang lebih memuaskan untuk kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi kompetitif dasar. Lebih dari 3 dekade lalu, Michael Porter menyarankan 4 strategi penentuan posisi kompetitif dasar yang dapat diikuti perusahaan. 3 strategi menang dan 1 kalah. 3 strategi pemenang adalah kepemimpinan biaya keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Perusahaan yang mengejar strategi yang jelas, seperti salah satu dari yang ada di atas, kemungkinan besar akan berkinerja baik. Perusahaan yang menjalankan strategi tersebut dengan baik akan memperoleh keuntungan paling banyak. Tetapi perusahaan yang tidak mengejar strategi yang jelas, seperti perusahaan menengah, melakukan yang terburuk. Sears, Levi Strauss, dan Holiday Inn menghadapi masa-masa sulit karena mereka tidak menonjol sebagai yang terendah dalam biaya, tertinggi dalam nilai yang dirasakan, atau terbaik dalam melayani beberapa segmen pasar. Orang-orang menengah mencoba untuk menjadi baik dalam semua hal strategis, tapi pada akhirnya tidak terlalu baik dalam segala hal. Selanjutnya yaitu posisi kompetitif.
Perusahaan yang bersaing di pasar sasaran tertentu pada setiap titik waktu berbeda dalam tujuan dan sumber daya mereka. Beberapa perusahaan besar yang lainnya kecil, beberapa memiliki banyak sumber daya, yang lainnya kekurangan dana. Beberapa matang dan mapan, yang lainnya baru dan segar. Beberapa berusaha untuk pertumbuhan pangsa pasar yang cepat, yang lain hanya untuk keuntungan jangka panjang. Dan perusahaan-perusahaan ini menempati posisi kompetitif yang berbeda di pasar sasaran. Selanjutnya yaitu strategi penantang pasar. Perusahaan berada di urutan kedua, ketiga, atau lebih rendah dalam suatu industri terkadang cukup besar, seperti PepsiCo, Ford, Lowe's, Hertz, Target, dan AT&T. Perusahaan runner-up ini dapat mengadopsi salah satu dari dua strategi kompetitif. Mereka dapat menantang pemimpin pasar dan pesaing lainnya dalam upaya agresif untuk pangsa pasar lebih banyak. Atau mereka dapat bermain bersama pesaing dan tidak mengguncang perahu. Penantang pasar pertama-tama harus menentukan pesaing mana yang akan ditantang dan tujuan strategisnya. Penantang dapat menyerang pemimpin pasar. Strategi yang berisiko lebih tinggi tetapi berpotensi menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tujuannya mungkin untuk mengambil alih kepemimpinan pasar, atau tujuan penantang mungkin hanya untuk merebut lebih banyak pangsa pasar. Berikutnya itu strategi pengikut pasar. Tidak semua perusahaan runner-up ingin menantang pemimpin pasar. Pemimpin tidak pernah menganggap enteng tantangan. Pemimpin mungkin memiliki lebih banyak daya tahan dalam pertempuran habis-habisan untuk pelanggan. Misalnya, beberapa tahun lalu, ketika Kmart meluncurkan kampanye Blue Light Special, harga rendah yang diperbarui, yang secara langsung menantang harga rendah harian Walmart, Kmart memulai perang harga yang tidak dapat dimenangkannya. Walmart memiliki sedikit kesulitan menangkis tantangan Kmart, membuat Kmart lebih buruk untuk upaya tersebut. Dengan demikian, banyak perusahaan lebih memilih untuk mengikuti daripada menantang pemimpin pasar. Seorang pengikut bisa mendapatkan banyak keuntungan. Pemimpin pasar sering menanggung biaya besar untuk mengembangkan produk dan pasar baru, memperluas distribusi, dan mendidik pasar. Sebaliknya, seperti halnya penantang, pengikut pasar dapat belajar dari pengalaman pemimpin pasar. Itu dapat menyalin atau meningkatkan produk dan program pemimpin, biasanya dengan investasi yang jauh lebih sedikit, meskipun pengikut tidak akan menyalip pemimpin, seringkali bisa sama menguntungkannya. Yang terakhir yaitu strategi niche pasar. Hampir setiap industri mencakup perusahaan yang mengkhususkan diri dalam melayani ceruk pasar. Alih-alih mengejar seluruh pasar atau bahkan segmen besar, perusahaan-perusahaan ini menargetkan sub-segmen. Niche seringkali merupakan perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang terbatas. Tetapi divisi yang lebih kecil dari perusahaan yang lebih besar juga dapat mengejar strategi ceruk. Perusahaan dengan pangsa pasar total yang rendah dapat menjadi sangat sukses dan menguntungkan melalui ceruk yang cerdas. Mengapa ceruk menguntungkan? Alasan utamanya adalah bahwa ceruk atau niche pasar akhirnya mengetahui kelompok pelanggan sasaran dengan sangat baik sehingga memenuhi kebutuhan mereka lebih baik daripada perusahaan lain yang dengan santai menjual ke niche itu. Akhirnya niche dapat membebankan markup substansial atas biaya karena nilai tambah. Sedangkan pemasar massal mencapai volume tinggi, niche mencapai margin yang tinggi. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Apakah sebuah perusahaan adalah pemimpin pasar, penantang, pengikut, atau niche? Ia harus mengamati pesaingnya dengan cermat dan menemukan strategi pemasaran kompetitif yang memposisikannya paling efektif. Dan harus terus menyesuaikan strateginya dengan lingkungan kompetitif yang cepat berubah. Sebuah perusahaan dapat menjadi begitu berpusat pada pesaing karena kehilangan fokus
yang lebih penting untuk mempertahankan hubungan pelanggan yang menguntungkan. Perusahaan yang berpusat pada pesaing adalah perusahaan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melacak pergerakan dan pangsa pasar pesaing dan mencoba menemukan strategi untuk melawan mereka. Pendekatan ini memiliki beberapa plus dan minus. Sisi positifnya, perusahaan mengembangkan orientasi pejuang, mengawasi kelemahan di posisinya sendiri, dan mencari kelemahan pesaing. Sisi negatifnya, perusahaan menjadi terlalu reaktif. Alih-alih menjalankan strategi hubungan pelanggannya sendiri, ia mendasarkan gerakannya sendiri pada gerakan pesaing. Akibatnya, mungkin berakhir hanya dengan mencocokkan atau memperluas praktik industri daripada mencari cara baru yang inovatif untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Sebaliknya, perusahaan yang berpusat pada pelanggan lebih berfokus pada pengembangan pelanggan dalam merancang strateginya. Jelas, perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan strategi jangka panjang yang masuk akal. Dengan melihat kebutuhan pelanggan berkembang, ia dapat memutuskan kelompok pelanggan apa dan kebutuhan apa yang muncul yang paling penting untuk dilayani. Kemudian dapat memusatkan sumber dayanya untuk memberikan nilai superior kepada pelanggan sasaran. Yang terakhir yaitu dalam praktiknya perusahaan saat ini harus menjadi perusahaan yang berpusat pada pasar, memperhatikan pelanggan dan pesaing mereka, tetapi mereka tidak boleh membiarkan pesaing yang mengawasi membutakan mereka terhadap fokus pelanggan. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.